Tuhan, ini doa kami. Biarlah kami yang kadang-kadang harus menghadapi jalan-jalan yang sulit, boleh menemukan, melihat, dan merasakan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Sebab disitulah letak sukacita kami. Kiranya firman yang sebentar kami renungkan juga boleh meneguhkan akan hal ini ya Tuhan. Untuk kami boleh belajar melihat Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran ini. Roh Kudus biarlah boleh mengurapinya. Bahkan urapi setiap kami yang hadir. Supaya Roh Kudus yang sama boleh berbicara lebih daripada apa yang bisa hamba-Mu sampaikan. Dan menolong jemaat-Mu untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita boleh sekali lagi berada bersama-sama di rumah Tuhan. Dan satu sukacita kalau saudara dan saya tidak saja diberikan kesempatan memuji Tuhan, tetapi kembali boleh disapa dengan kebenaran firman-Nya. Saudara, mari kita akan merenungkan satu tema yang menjadi bagian di dalam pembahasan dari minggu ke minggu. Mungkin saudara satu demi satu melihat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara diajak melihat tema susah kok malah bersukacita. Ya, mari kita membaca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang kesusahan, ya, menghadapi kesusahan itu rasanya mungkin menjadi bagian hidup kita. Siapa sih orang yang tidak pernah merasakan susah? Seperti tadi kita dikatakan, kalau hidup manusia itu kadang diumpamakan seperti roda. Bagian roda itu kadang bisa berada di atas, tetapi kadang bisa juga berada di bawah. Artinya waktu bagian roda itu di atas, itu saat-saat di mana kita merasa semuanya baik, kita merasa senang, kita merasa bersukacita, semuanya berjalan lancar. Tetapi kadang bisa juga bagian roda itu berada di bagian yang bawah. Itu adalah saat-saat di mana kita merasakan mungkin keadaan tidak baik, kesulitan, dan kita merasakan susah di sana. Yang lebih gak enak lagi, saudara, adalah ketika sudah sampai di bawah terus direm, gitu ya. Artinya apa, saudara? Kita mengalami susah begitu lama. Kita merasakan kesulitan, rasanya pergumulan di dalam hati itu begitu panjang dan tidak selesai-selesai. Pandemi itu boleh dikatakan membuat kita terparkir selama beberapa lama begitu ya, mengalami kesulitan yang seperti ini. Di dalam keadaan yang itu tentu kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak, kita merasa pusing begitu ya. Sebab siapa yang mau berada di dalam keadaan yang seperti itu? Siapa yang mau susah, saudara? Lagu yang kita nyanyikan aja, buat apa susah? 2 kali susah itu tidak ada gunanya katanya. Tetapi saudara,
ternyata kadang-kadang kita itu dipaksa masuk melalui pintu kesusahan itu. Itu mungkin saja disebabkan oleh diri kita sendiri berkaitan dengan emosi kita, karakter kita, atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi juga bisa disebabkan oleh orang-orang lain di sekitar kita yang mengganggu dan merusak suasana hati kita. Yang mengganggu kehidupan kita, saudara. Atau mungkin karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika ada masalah di dalam kesehatan kita, ada problem di dalam studi, pekerjaan, atau usaha kita. Mungkin saat di mana kita dirugikan oleh orang lain. Mungkin ketika rumah tangga kita mengalami masalah. Mungkin ketika ada kesulitan yang tiba-tiba menghantam akan kehidupan kita. Atau mungkin situasi tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Anak kita tidak memenuhi seperti yang kita minta. Atau mungkin situasi-situasi yang lain, saudara. Atau bahkan mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Pertanyaannya, apakah kita saja yang mengalami hal-hal yang seperti ini? Ternyata tidak, bukan. Setiap keluarga, setiap orang itu punya pergumulan-pergumulan tersendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, kisah-kisah di Alkitab, kisah-kisah di dalam perjalanan gereja Tuhan, bahkan umat Tuhan di segala zaman, itu kita menemukan bahwa kadang Tuhan itu memang mengizinkan umat Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang tidak mudah, bisa mengalami peperangan, penganiayaan, bahkan pandemi penyakit. Ketika di masa-masa itu, saudara, orang Kristen juga mengalami kematian. Kalau begitu bagaimana umat Tuhan yang hidup dan sedang menghadapi masa-masa yang sulit itu menyikapinya? Bagaimana saudara kalau kita diminta bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang seperti itu? Kita akan mempertanyakan seperti tema kita, ya, susah kok malah bersuka cita. Jemaat yang menerima surat Yakobus ini disebutkan sedang menghadapi masalah penderitaan. Penderitaan itu tidaklah harus diartikan adanya penganiayaan. Tetapi bisa merupakan situasi-situasi yang sulit yang dialami oleh orang Kristen. Misalnya di awal suratnya Yakobus itu menulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan juga di dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tentu kita bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Apa alasan saya bersuka cita kalau usaha saya lagi nggak berhasil? Apa alasan saya bersuka cita kalau rumah tangga saya goncang? Bagaimana saya bisa tersenyum kalau saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Bukankah ini bertentangan dengan kebiasaan kita, saudara? Tetapi tentu saja, saudara, sebelum melangkah lebih jauh, yang saya ingin berikan penegasan di sini adalah, yang dimaksud bersuka cita di sini bukanlah sekedar menunjukkan senyum atau tawa. Di tengah tentu sesuatu yang aneh di tengah-tengah dunia ini kalau saudara mengalami kehilangan orang yang saudara kasih, terus saudara tertawa-tawa dan saudara merasa oke. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara kemudian senang, puji Tuhan. Kadang saudara kita mungkin meneteskan air mata. Kata sukacita yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini, saudara, itu akar katanya serumpun dengan kata kasih karunia. Dan ini memiliki pemahaman seorang yang merasakan dan mengalami kasih karunia. Seorang yang merasakan dan mengalami nikmat Tuhan. Atau seorang yang merasa senang atas kasih karunia Tuhan. Nah, tentu sekali lagi jadi pertanyaan, bagaimana kita tetap merasa sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Allah?
Bagaimana kita itu bisa merasakan, tetap merasa orang yang diberkati di tengah-tengah kita mengalami kesusahan. Dan Yakobus ini menjelaskan bahwa sebagai orang percaya, kita itu bisa merasakan hal itu. Kita bisa merasakan sukacita. Kita tetap bisa merasakan Tuhan itu mengasihi saya. Kita tetap bisa merasakan kasih karunia Tuhan itu melingkupi saya. Kenapa? Karena kalau kita itu bisa menyadari yang pertama ini saudara, bahwa kesusahan itu adalah ujian terhadap iman. Sebagaimana pemahaman ujian pada umumnya saudara, misalnya seorang siswa itu diuji begitu ya, dengan tes mata pelajaran, maka sebetulnya ini untuk membuktikan bahwa dia bisa memahami pelajaran itu atau tidak. Kalau misalnya dilakukan uji terhadap emas, terhadap uang, itu berarti menunjukkan apakah ini asli atau tidak. Dan demikian juga dengan pengikut Yesus, saudara. Orang yang mengikut Yesus itu bisa dengan motivasi yang macam-macam. Karena dia merasa Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Kenapa kamu ikut Yesus? Oh, Tuhan akan memberkati saya, membuat segalanya lancar. Setiap pintu yang tertutup akan dibukakan. Dan setiap kesulitan akan diangkat. Maka kemudian dia mengikut Yesus. Ada yang mengikut Yesus karena merasa bahwa Tuhan itu menjaga dia, melindungi dia. Ada yang mengikut Yesus karena Tuhan menganggap Tuhan itu adalah sang penyembuh itu. Tetapi ada juga orang yang mengikut Yesus yang memang dengan hatinya dia bersungguh-sungguh mencintai Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mencoba hidup bagi Tuhan. Dan bagaimana itu bisa terlihat, saudara? Itu akan terlihat ketika pencobaan itu datang. Itu akan nampak di sana. Sebab apa dikatakan ujian terhadap iman ini, saudara, adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuktikan apakah itu adalah iman yang asli atau tidak. Bisa dibantu dijalankan aja ya. Ya, nanti ya, untuk ini ikutin saya terus saja ya. Artinya gini saudara, iman yang asli itu iman yang seperti apa sih? Iman yang asli itu saudara adalah iman yang kalau saya gambarkan itu seperti contohnya imannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia dipaksa di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, apakah dia tetap menyembah Tuhan, ataukah dia kemudian harus berhadapan dengan dapur api? Maka Sadrak, Mesak dan Abednego itu berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Iman yang seperti itulah saudara yang dinantikan oleh Tuhan. Iman seperti itulah yang dinantikan oleh penebus kita, bahwa kita boleh mengaku dia adalah Tuhan dan saya tetap percaya kepadanya di tengah-tengah segala keadaan. Tentu tidak salah saudara kalau kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tidak salah Tuhan kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita. Dan kita bisa berdoa meminta dia melepaskan kita dari masalah hidup kita. Tidak salah saudara. Tetapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika engkau sebagai majelis gereja tetapi kemudian menghadapi masalah di dalam pekerjaan, mengalami kerugian. Ketika engkau setia melayani Tuhan, sakit datang. Engkau yang kemudian mencoba berupaya melakukan sesuatu untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, malah tiba-tiba kehilangan orang yang kita kasihi di dalam hidup kita. Kok semuanya enggak lancar?
Di tengah keadaan semikian, saudara, pertanyaannya adalah apakah kita tetap mau mengikut Dia? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik? Ketika kita menyanyikan lagu "Saya Mau Mengikut Yesus", lagu itu, saudara, akan tampak kuat, bermakna ketika saudara sedang menghadapi kesusahan. Ketika iman kita diuji, apakah saya masih bisa tetap bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Kesusahan ini, saudara, digunakan Tuhan untuk menguji umatnya. Tetapi tentu saja, saudara jangan berpikir Tuhan kok jahat ya. Tuhan kok kasih saya masalah hanya untuk menguji. Oh, Tuhan kita bukan kayak gitu, saudara. Masak Tuhan yang menyelamatkan kita, menebus kita, hatinya seperti itu. Tidak, saudara. Ia bukan Allah yang senang lihat saudara susah, dan susah lihat saudara senang gitu ya. Tidak. Ia bukan Allah yang mau merebut sukacita kita. Malah kedukaan kita itu menjadi bagian yang Tuhan rasakan. Ayo datang, aku ingin memeluk kamu. Seolah-olah ingin merasakan kedukaan kita, kesusahan kita. Itulah Tuhan, saudara. Tetapi kalaupun itu terjadi di dalam hidup kita sebuah hal yang sulit, kita merasakan kesusahan, penderitaan. Itu yang menjadi bagian hidup kita di dunia ini. Bukankah selama kita hidup di dunia ini siapa yang bisa lepas dari sakit penyakit? Covid aja kita tinggal antri sekarang ya, siapa yang kena gitu kan ya. Di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak sempurna ini, di dalam relasi kita dengan orang, siapa yang bisa menahan adanya hubungan-hubungan yang tidak beres? Di tengah-tengah kehidupan kita yang bersama-sama dengan tubuh daging yang dosa ini, siapa yang bisa menghindari saling menyakiti? Inilah dunia kita, saudara. Tetapi ingatlah ketika itu harus saudara alami. Saudara perlu mengingat, izinkanlah itu bagian Tuhan menguji kita dan memurnikan kita. Sebab apa, saudara? Yang kedua itu Yakobus katakan, ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus itu berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Paulus juga menyatakan hal yang sama di dalam Roma 5 ayat 3. Dikatakan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Dikatakan karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika ujian itu diberikan, itu bisa menghasilkan kualitas iman yang diharapkan oleh Kristus. Yaitu apa? Ketekunan. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Ketika kita menghadapi satu problem, itu bisa membangun ketekunan kita. Karena sesungguhnya, saudara, di dalam kita menghadapi kesusahan itu, Allah itu bekerja di sana. Pada saat ujian diberikan tuh, Allah itu memberikan kemampuan, support, dukungan. Supaya apa? Supaya orang yang diuji itu bisa bertahan. Dan pada sisi yang lain, orang Kristen yang kualitas imannya seperti itu, saudara, berusaha taat, berusaha setia di dalam ketidakmengertiannya. Bahkan di dalam mungkin pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab. Ia tidak berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan kualitas iman seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Yakobus itu menyatakan, saudara-saudara bersabarlah katanya. Sampai pada kedatangan Tuhan. Petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi.
Tuhan itu saudara mendukung kita. Dan apa yang diharapkan dari anak-anaknya? Sabar. Dan membangun ketekunan itu di dalam dirinya. Dan ketika itu dibangun saudara, iman itu saudara akan bertumbuh di dalam kebenaran. Ketika ada seorang janda diceritakan oleh Yesus meminta pertolongan dari hakim. Dan kemudian hakim itu nggak mau tolong saudara. Tetapi janda itu ngotot minta. Sampai akhirnya hakim itu nyerah dah. Sudahlah, daripada aku direpotin dia, aku mau tolong dia. Tetapi Tuhan itu katakan, camkan kata-kata hakim itu. Bukan berarti Tuhan itu seperti hakim. Yang kalau kita ngotot, akhirnya ya sudah dikasih gitu ya. Tetapi dikatakan, tidakkah Allah itu membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah Allah itu mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Oh enggak. Allah itu bukan memperlambat untuk menolong kita. Dan Tuhan katakan Allah yang baik itu enggak seperti hakim itu. Allah itu akan membenarkan mereka. Tetapi dia tanyakan, akankah Tuhan itu mendapatkan iman dia di bumi ketika dia datang? Apakah anak manusia itu mendapati iman di bumi ketika ia datang? Artinya apa saudara? Apakah Tuhan akan mendapatkan orang-orang yang tetap setia, bertekun, bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak seperti yang diharapkannya? Tuhan ingin memiliki orang Kristen itu memiliki ketekunan untuk tetap bertahan, untuk percaya. Dan itu saudara, tidak ditemukan di dalam keadaan yang gampang, bukan? Salah satu alasan orang meninggalkan Kristus adalah karena mereka berpikir Tuhan yang mereka sembah tidak segera tolong mereka. Kalau doa kita selalu dijawab, sakit penyakit disembuhkan, uang melimpah, masalah tidak ada, jalan-jalan dari kafe satu ke kafe yang lain, dengan mudah saudara kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jika doa yang terus kita naikkan tidak dijawab atau belum dijawab? Bagaimana jika jalan hidup kita itu tidak lancar? Bagaimana sesuatu yang tidak enak itu tiba-tiba hadir di dalam hidup kita? Disitulah kita belajar untuk percaya dan setia kepadanya. Dan membangun karakter untuk bertekun, bertahan di dalam kesulitan. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang rekan. Saya tanya kabarnya, saudara. Dan kemudian dia bercerita, istri saya mengandung lagi Pak Hari, anak keempat katanya. Wah, saya serta-merta berkata, puji Tuhan, selamat ya kamu ya. Anaknya jadi tambah banyak, ya, ngalang-ngalain saya 3, dia 4 saudara ya. Tapi kalimat saya yang antusias, kemudian langsung drop. Ketika dia berkata, tapi anak saya ada masalah. Dokter melihat ada ketidakberesan di jantung dari bayi yang ada di kandungan ini. Sempat ditawarkan apakah ini mau diteruskan atau tidak. Tetapi saudara, saya menghargai iman dari rekan saya ini. Dia berkata, biarkan itu terus. Kita nggak tahu nanti anak ini jadi seperti apa. Tentu sebagai suami istri saya rasa bergumul saudara. Ketika anak yang di dalam kandungan diketahui tidak beres. Akan menghadapi masalah. Membayangkan ke depan itu aja tidak mudah. Tapi mereka coba bertahan saudara. Sampai akhirnya anak itu bertumbuh dan dilahirkan. Dan apa yang terjadi?
Anak itu memang lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Jantungnya bermasalah. Tetapi saudara, mereka coba bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu. Terakhir ketika saya bertemu, saya bertanya lagi, gimana kabarnya? Masih di rumah sakit anaknya, sudah hampir 2 bulan, saudara. Minggu lalu katanya kami mesti jaga, gantian istri sama anak, gantian jaga. Karena diberi kesempatan, sudah ditaruh di ruang yang lebih longgar begitu ya pengawasannya. Tapi waktu saya ketemu lagi kritis lagi. Dan beberapa waktu yang lalu anak itu meninggal. Tetapi apa yang saya lihat di sini saudara? Mencoba bertekun, mencoba bertahan di dalam keadaan yang sulit. Anak itu tidak pernah dibawa pulang ke rumahnya. Sampai akhirnya berpulang. Kita nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Ya. Mungkin kita bisa mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan. Namun di dalam ketidakmengertian kita, saudara, saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ketabahan, keteguhan dari suami istri ini. Tuhan menandakan hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan umatnya. Karena yang ketiga, saudara, ketekunan, daya tahan kita tidak akan berhenti sampai di situ. Ketekunan itu akan mendewasakan kita katanya. Ketekunan itu akan membawa kita pada kesempurnaan. Yakobus katakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagi Yakobus, saudara, pencobaan, kesulitan, kesusahan itu akan membawa sebuah kemenangan. Di mana pada akhirnya dihasilkan pribadi anak Tuhan yang dewasa rohaninya. Seorang yang karakternya semakin dewasa. Oh, saudara, kita perlu melihat hal apa yang di depan itu. Kadang-kadang memang kita berusaha meringankan penderitaan dengan cara membandingkan. Makanya kalau saudara lagi susah begitu ya, biasanya ada orang yang datang, bertahanlah ya, setia. Tetangga saya lebih susah dari kamu, gitu ya. Kalau ada orang sakit, kemudian kita akan mencoba menghiburnya. Udahlah, enggak apa-apa. Ya. Kamu sakit seperti ini, tapi ada lagi yang sakit lebih parah dari kamu loh ya. Lumayan kamu masih seperti ini. Perbandingan itu saudara boleh, enggak salah ya. Karena kita juga bisa melihat, iya ya, begitu ya. Tetapi sebetulnya itu kadang tidak selalu melegakan kita. Sekalipun kita mungkin merasa sedikit terhibur, tapi tidak melegakan kita. Kenapa? Karena kita merasa kamu nggak ngerti sih yang aku alami. Kamu nggak ngerti yang aku rasakan. Sehingga orang bisa dengan mudah berkata seperti itu. Makanya ada orang yang berkata, kalau kamu merasa hidupmu pahit, ya, pergilah ke tukang jamu, katanya. Coba rasakan jamunya, pahit mana sama hidupmu, katanya. Oh saudara, membandingkan seperti itu bisa kita lakukan tetapi tidak melegakan. Karena ternyata di dalam kehidupan ini ada yang lebih pahit. Dan kepahitan itu ternyata kita rasakan. Bahkan segala kepahitan di dunia ini, kemudian kita rasakan hidup kita itu lebih baik. Tetapi saudara, di balik segala kepahitan yang mungkin kita rasakan di dalam hidup ini, saudara perlu melihat ke depan itu. Akan pekerjaan Tuhan yang bekerja di sana. Tuhan yang terus-menerus mendampingi kita. Bekerja di dalam hidup kita, bahkan di dalam waktu-waktu yang kita tidak bisa melihatnya. Saudara punya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang mengerti tentang kehidupan saudara.
Penulis Ibrani itu mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa kita itu punya imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab apa? Imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia sudah dicobai, mengalami kesulitan, sakit, hanya tidak berbuat dosa. Bahkan dikatakan dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Mati di atas kayu salib. Dan kemudian diajak oleh penulis Ibrani ini. Mari kita dengan penuh keberanian itu menghampiri tata kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita diajak saudara untuk melihat Tuhan yang ngerti kita. Dan Tuhan yang ngerti kita adalah Tuhan yang menebus kita. Dan kalau Tuhan itu menebus kita saudara, masakan dia mau membuat sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Tetapi dia tahu bahwa di dalam kehidupan orang percaya bisa mengalami hal-hal yang buruk. Dan apa yang dilakukan oleh penebus itu saudara? Ketika dia melihat anaknya mengalami hal-hal yang buruk itu. Ia akan bekerja di sana. Bekerja di sana. Melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita, menopang kita, mendewasakan kita, menyempurnakan kita. Dan kita menantikan saat di mana kita itu boleh disempurnakan. Menjadi dewasa. Bahkan apa saudara? Boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang saudara, ketika kesulitan datang, kita itu seringkali lebih banyak mengeluh. Ketika penderitaan datang, seringkali kita juga cari kambing hitam. Gara-gara siapa? Siapa yang menyebabkan ini? Atau mungkin malah menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan diri kita, kalau saya begini pasti akan ini. Aduh kenapa kok saya nggak lakukan ini. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan tidak jarang kita cuma nggak menyalahkan diri kita sendiri. Kita menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu salah. Mengapa Tuhan mengizinkan? Mengapa Tuhan tidak peduli? Mengapa Tuhan jahat? Oh saudara, Tuhan kita bukan seperti itu. Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu di tengah-tengah kesusahan, yakinlah ini akan menjadi bagian Tuhan mendewasakan kita. Di tengah-tengah situasi yang mungkin kita alami, Tuhan akan bekerja di sana. Tuhan akan membentuk kita melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan bekerja mendewasakan dan menyempurnakan kita. Sebab itulah rencananya. Mungkin Dia tidak menjauhkan kita dari rasa sakit, tetapi Dia akan bekerja di dalam rasa sakit itu untuk menolong kita dan menyempurnakan kita. Mungkin kesulitan atau kesusahan sedang menjadi bagian kita. Tetapi saudara coba jalanilah bersama-sama dengan Tuhan. Dan marilah kita melihat itu sebagai peluang untuk kita bertumbuh. Sebab tangannya tidak berhenti menopang akan kehidupan kita. Saudara, kurang lebih sebulan sebelum merebaknya COVID-19. Kurang lebih berapa tahun yang lalu itu ya, tiba-tiba kaki saya sakit. Saya tidak tahan berdiri lama, duduk lama pun juga tidak enak. Beberapa minggu terakhir, saya melayani di beberapa gereja dengan berkhotbah sambil duduk.
karena saya tidak mampu untuk berdiri terlalu lama. Tidak jelas karena apa, tetapi sakitnya begitu luar biasa, saudara. Banyak malam-malam saya tidak bisa tidur, diperiksa selama 5 hari di rumah sakit, tetapi juga tidak tahu ini kejelasannya seperti apa. Hanya diprediksi ada problem di dalam syaraf di kaki saya. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara, saya juga sempat berpikir juga hal yang sama yang seperti mungkin saudara pikirkan ketika menghadapi kesulitan. Mengapa ya kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Di tengah-tengah padatnya tugas saya, tanggung jawab pelayanan yang semakin besar, kenapa kok saya harus sakit? Saya sudah doa, tapi nggak sembuh, saudara. Beberapa saudara-saudara mendoakan saya. Teman-teman saya kan banyak pendeta, ya. Pendeta-pendeta juga doain saya. Nggak sembuh, saudara. Padahal biasanya doa pendeta kan sakti. Sampai-sampai kadang-kadang ya saya kalau diajak makan sama majelis begitu ya. Waduh, karena ngajak pendeta saja bisa dapat tempat parkir itu dapat tempat parkir Pak. Ini karena bawa pendeta katanya. Pendeta itu seperti satu jaminan begitu saudara ya. Tetapi saya tidak mengalami itu. Saya berdoa, tidak sendu. Saya menjalani sakit itu begitu panjang. Namun di tengah-tengah pergumulan saya, saudara, firman Tuhan itu berbicara hal yang lain tentang yang saya harapkan. Di dalam perenungan saya, Tuhan itu mengingatkan bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan saya harusnya mikir hidup untuk kemuliaan Tuhan dan tidak yang lain. Di dalam perenungan saya, Tuhan itu mengatakan, jalani, sebab bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku. Apa yang saya inginkan, saudara? Sebenarnya saya inginkan Tuhan itu berkata, bangunlah, berjalanlah, ya, bangkitlah. Saya enggak dapat itu, saudara. Tetapi saya renungkan, itulah yang harus jadi bagian di dalam kesukaan saya dan rasa tenang saya. Sukacita saya itu tidak boleh terletak di dalam hal-hal fisik di dunia ini. Sukacita saya, rasa saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan itu tidak terletak pada ketiadaan masalah di dalam hidup. Tidak terletak pada kelancaran kehidupan saya, tidak terletak pada kenyamanan di dalam dunia ini, tetapi harus didasarkan pada karya Kristus yang selamatkan saya, terus menopang saya, dan menguatkan saya. Sampai saat ini saya belum sembuh sempurna, saudara. Masih kadang terasa sakit kalau berdiri lama. Kalau berkhotbah berapa kali, kadang kaki saya terasa mau kram. Tapi saya coba jalani. Saya izinkan Tuhan bekerja di dalam kelemahan saya. Selama saya bisa pergi, saya akan pergi. Selama saya bisa berdiri melayani, saya akan melayani. Sebab saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Kalau saya mengalami ini, saya nggak tahu karena apa. Tetapi di dalam keterbatasan saya nggak tahu karena apa, saya nggak mau cari. Sudah terjadi seperti ini. Saya juga nggak mau menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan sudah baik dalam hidup saya. Yang saya nantikan apa, saudara? Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Kalau nanti Tuhan kasih kesembuhan yang sempurna, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, saya akan menikmati perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam sakit, di dalam rasa tidak enak, dan di dalam kesusahan saya. Saya tetap bisa merasakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kesusahan saya. Merasakan saya sebagai orang yang diberkati.
Kadang kita hadapi saat yang gak mudah. Dan saya tahu, mungkin sekarang saudara menghadapinya, atau nanti saudara menghadapinya. Tapi izinkan satu hal, Tuhan yang pegang tangan saudara. Saya mengajak saudara menyanyikan pujian tadi, saya undang singer dan musik untuk menolong kita. Jalanmu tak terselami, kadang-kadang bisa seperti itu. Kadang hati kita nggak ngerti jalan Tuhan seperti apa. Tapi perhatikan saudara, ada rencana Tuhan di dalam sakit kita. Dan biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kesulitan kita. Yang penting apa saudara? Tetap bertahan. Dan rasakan kekuatan Tuhan, topangan tangan Tuhan, gandengan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, atau mungkin persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, oh heran dan besar. Heran dan besar bagimu. Ia hadir di dalam hidup kita, dalam susah kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Ya Tuhan, kadang kami tidak mengerti, Namun satu hal ku percaya, tapi ajar kami percaya ya Tuhan. ada rencana yang Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang kami nantikan Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini yang kami nantikan Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu. Kami mau merasakan tangan-Mu yang menggandeng kami, yang memeluk kami di dalam setiap pergumulan kami. Didiklah jemaat-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah Engkau hadir di dalam hidup mereka, menopang, menguatkan, dan mereka boleh melihat Engkau, kemuliaan-Mu. Bahkan hidup mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Ketika mereka boleh bertahan setia dan bertumbuh di dalam kesusahan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara.